Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pagi ini menyapa teman-teman dimanapun berada, terpisahkan oleh jarak dan waktu. Alhamdulillah dipertemukan oleh sebuah kemajuan teknologi bernama internet. Pagi kali ini saya akan membahas perihal pikiran sadar dan apa simbol di luar diri. Artinya selama ini kan kita tahu pikiran sadar yaitu ada di dalam diri kita, gitu kan. Sudah jauh-jauh waktu, bertahun-tahun yang lalu saya dapat pemahaman bahwa pikiran bawah sadar 9 kali lebih kuat perannya daripada pikiran sadar. Yang kemudian saat GLT saya dapat update dari Pak Adi Gunawan bahwa bukan 90%, malah 99%. Bagaimana peran pikiran bawah sadar. Artinya pikiran bawah sadar adalah database tempat semua program-program yang dijalankan di dalam diri seseorang ketika kehidupan, ya selama kehidupan masih berlangsung, gitu kan. Selama ini kan ya pikiran bawah, misalkan contoh pikiran sadarnya itu misalkan pikiran sadarnya meyakini bahwa mencari uang itu gampang misalkan, tapi ternyata di bawah sadarnya mencari uang itu sulit, maka yang menang tentu pikiran bawah sadar, gitu kan. Cuma dalam perenungan selama beberapa tahun terakhir saya ada pencerahan bahwa pikiran bawah sadar itu tidak hanya ada di dalam diri kita, artinya tidak hanya di dalam tubuh kita, gitu. Dalam artian di luar diri itu ada simbol-simbol bawah sadar. Artinya kan jika ada kalau di dalam diri kan ada pertentangan antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, maka yang menang adalah pikiran bawah sadar, gitu kan. Apapun misalkan yang sudah diprogramkan, diyakini di pikiran level sadar, tapi ternyata bertentangan dengan bawah sadar, maka yang akan menang adalah pikiran bawah sadar. Yang jadi pertanyaan adalah apa simbol pikiran bawah sadar di luar diri? Ada dua. Yang setelah saya renungi itu pikiran bawah sadar di luar diri ada dua, yang artinya jika kita bermasalah dengan bawah sadar tersebut, yang bawah sadar, simbol bawah sadar di luar diri, maka kemungkinan kehidupan kita juga akan bermasalah, gitu. Apa pikiran bawah sadar di luar diri itu? Ada dua tadi. Yang pertama adalah pasangan kita, suami kita, istri kita, gitu. Yang kedua adalah orang tua kita. Artinya jika kita bermasalah dengan mereka, gitu kan, maka kemungkinan kehidupan kita akan juga bermasalah. Sebaliknya, ketika bisa dibalik, anak itu adalah simbol bawah sadar bagi orang tua, apalagi anak yang masih kecil, gitu loh. Anak yang masih kecil. Jika anak bermasalah, gitu kan, gitu, berarti ada yang salah dengan orang tuanya. Kalau dalam sebuah sesi terapi yang pernah Pak Adi Gunawan share di Facebook, ketika beliau bilang ketika anak bermasalah, anak masih kecil, anak bermasalah belajarnya, bermasalah kedisiplinan dan yang lainnya, maka yang harus pertama dicek adalah orang tuanya, gitu. Dan ketika misalkan anak kita sebagai anak sudah dewasa, sebaliknya orang tua itu juga simbol bawah sadar kita. Jika kita tidak berperilaku, berkata baik terhadap mereka, maka kemungkinan kehidupan kita juga akan bermasalah. Jika hati mereka murka terhadap kita, tidak senang, merasa tersakiti, merasa terdolimi, merasa marah, gitu kan, berkali-kali dibuat sakit hati, marah, maka kemungkinan kehidupan kita pun juga akan bermasalah, gitu.
kembali lagi yang satunya lagi pasangan juga demikian gitu loh. Semakin kita tidak sinkron, tidak kongruen dengan pasangan kita, dengan bawah sadar kita, yaitu di luar diri tadi, yang itu adalah bawah sadar kita, simbol bawah sadar kita lain di luar diri, maka kemungkinan kehidupan kita pun juga tidak akan baik-baik saja. Bertengkarlah setiap hari dengan pasangan, cekcoklah setiap hari dengan pasangan, misalkan buatlah sakit hati setiap hari dengan pasangan, maka pasti kehidupan tidak akan baik-baik saja, gitu kan. Jadi di sini jadi bisa dimengerti bahwa simbol pikiran bawah sadar di luar diri adalah pasangan dan orang tua. Maka baik-baiklah dalam dalam menjaga hubungan dengan keduanya, gitu loh. Kalau dengan orang tua, dengan istri itu tidak jahat, tidak berbuat aniaya, itu nggak cukup gitu kasarannya, tapi juga harus berbuat baik, kasarannya tidak negatif saja tidak cukup gitu kan, atau nol kalau ke kiri negatif ke kanan positif, tapi kepada mereka itu harus positif gitu. Kalau dalam bahasa Jawa, istilah Jawa, filosofi Jawa, pada orang tua itu mikul ndur mendem jero gitu kan. Jadi jangan hanya sekedar kita tidak berbuat buruk kepada Allah, yang penting saya nggak berbuat buruk, nggak menyakiti kepada orang tua gitu kan, tapi juga harus positif, berbuat baik gitu kan, berbuat baik sebaik-baiknya gitu loh. Mungkin sementara demikian, semoga bermanfaat. Insya Allah disambung lain waktu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.